Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, al-amru ilallah, yadha'uhu haitsu sya'. Kekuasaan itu urusannya ada di tangan Allah. Dia berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Tuh lihat, Rasul nggak basa-basi, padahal lagi mengharapkan pertolongan mereka sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya. Sampai kepada bab Irdul Islam 'ala al-qabail wal afrad, itu kan? Ya, Rasulullah menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan kepada individu-individu. Ya, ini berbicara tentang sebuah masa yang berulang setiap tahun, yaitu ketika musim haji. Kabilah-kabilah dari penjuru negeri datang semua, ya, dari luar negeri istilahnya pada datang sana. Terus Rasul pun menggunakan kesempatan ini untuk menghampiri mereka dan menawarkan keislaman kepada mereka, ya. Tayyib, kita baca. Fi Dzulqa'dah sanah 10 min an-nubuwah, di bulan Dzulqa'dah, kira-kira tahun 10 kenabian. Wa fi awakhir Yuniu aw awail Yuliu, di sekitar akhir-akhir Juni atau awal Juli tahun 619 Masehi, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah dari mana kemarin? Dari Taif, ya. Liyasta'nif i'ardal Islam 'ala al-qabail wal afrad. Untuk melanjutkan di sana, menyambungkan perjuangan di dalam menawarkan keislaman kepada kabilah-kabilah dan kepada individu-individu. Wal iqtirabil mausim kana an-nas ya'tun ila Makkah rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tin min kulli fajj 'amiq li ada' fariidah hadhihi al-fursah. Dan juga karena telah mendekatnya musim haji di situ, yang dimana para manusia datang ke sana berbondong-bondong untuk melaksanakan haji. Jadi haji adalah syair yang berjalan bahkan di masa jahiliyah sejak zaman Ibrahim alaihis salam. Jadi di antara bentuk-bentuk syariat yang masih dipertahankan di dalam Islam dan pada berjalan pada jahiliyah adalah berjalannya musim haji. Ya. Itu udah berjalan sejak masa Ibrahim alaihis salam, seolah-olah menjadi budaya yang berjalan pada seluruh bahkan pada ahlul kitab, ya. Berjalan mereka haji ke Mekah tuh di bulan Dzulhijjah tuh pada datang haji ke sana, ya. Kalaupun nilai-nilai inti agama banyak yang dirusak oleh mereka sehingga terjauhkan mereka dari kemurnian fitrah agama yang hak, tapi beberapa syiar masih berjalan pada mereka. Di antaranya haji, khitan, termasuk talahi, berjanggut. Itu syiar yang masih berjalan dari zaman tersebut, ya. Liyashhadu manafi' lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya. Fantahazu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-fursah. Ya, ketika mereka berdatangan ke Mekah untuk melaksanakan syiar-syiar haji dan mendapatkan manfaat-manfaat yang mereka dapatkan di sana. Karena musim haji ini jadi musim bisnis besar juga karena manusia berkumpul di sana, gitu. Ya. Nah, kemudian juga untuk agar mereka mengagungkan kembali nama Allah di bulan tersebut. Nah, Rasul melihat ini menjadi sebuah kesempatan yang Rasul mau gunakan kesempatan ini. Fa'atahum qabilatan ya'ridu 'alaihimul Islam. Rasul pun mendatangi mereka kabilah per kabilah, menawarkan keislaman kepada mereka, wa yad'uhum ilaihi, dan menyuruh mereka kepada Islam. Kama kan yad'uhum mundhu as-sanah ar-rabi'ah min an-nubuwah. Sebagaimana Rasul selalu lakukan demikian sejak tahun keempat kenabian, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak melancarkan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, ini adalah diantara kesempatan-kesempatan yang Rasul gunakan Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menawarkan keislaman.
وقد بدأ يطلب منهم من هذه السنة العاشرة أن يؤوه وينصروه ويمنعوه حتى يبلغ ما بعث الله به. Ya. Dan seperti biasa Rasul SAW memulainya dengan menyeru mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian agar menolong Rasul SAW dan para kaum mukminin yang beriman bersamanya, memberikan shelter, perlindungan, ya, dan lain-lain. Al-qabail allati urida 'alaiha al-Islam. Adapun kabilah-kabilah yang ditawarkan keislaman kepada mereka, ini disampaikan oleh Az-Zuhri rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, "Wa kan mimman yusamma lana min al-qabail alladzina atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'ahum wa arada nafsahu 'alaihim Banu Amir ibn Sa'sa'ah." Tuh. Di antara kabilah-kabilah yang kita dapat nama mereka dari riwayat-riwayat yang datang gitu, di mana kabilah tersebut di antara kabilah yang Rasul menawarkan keislaman kepada mereka dan menyeru mereka kepada keislaman. Di antara kabilah-kabilah tersebut ada Bani Amir bin Sa'sa'ah, ada Bani Muharib bin Hafsah, kemudian Bani Fazzarah, kemudian Bani Ghassan, Bani Murrah, Bani Hanifah, Bani Sulaim, kemudian Bani Abbas, Banu Nasr, Banu Bakka, Banu Kindah, Bani Kalb, Wal Harith ibn Ka'ab, kemudian Banu Uzrah dan Hadarimah. Falam yastajib minhum ahad. Namun dari seluruh mereka itu nggak ada satupun yang menyambut seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabilah-kabilah yang disebutkan nama-nama mereka oleh Az-Zuhri ini, lam yakun urada al-Islam 'alaiha fi sanah wahidah. Padahal mereka udah sering ditawarkan keislaman, bukan baru kali itu ditawarkan keislaman kepada mereka. Wala fi mausim wahid, enggak pada hanya di kesempatan itu saja. Bal inna makan ma baina sanah ar-rabi'ah min an-nubuwah ila akhir mausim qabla al-hijrah. Bahkan mereka selalu ditawarkan keislaman sejak awal tahun keempat Hijriyah sampai nanti akhir tahun hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah, yaitu tahun 13, ya. Yani setiap tahun haji mereka selalu, Rasul selalu menawarkan, menghampiri mereka dan menawarkan hal itu kepada mereka. Bal inna makan طيب ولا يمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة ولكن الأكثر كان في السنة العاشرة. Nggak mungkinlah kita menyebutkan satu persatu nama kabilah-kabilah yang telah ditawarkan keislaman kepada mereka oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dapat disimpulkan bahwa memang paling banyak ditawarkan oleh Rasul adalah di tahun 10 kenabian ini, ya. Yang Rasul di tahun ini mendapatkan semangat baru setelah datang padanya yang malaikat menawarkan malaikat Akhsyaban menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertolongannya ini, yang kemarin bab-bab kemarin kita ceritakan. Somehow kejadian-kejadian ini kembali ngeboost motivasi dan semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam meneruskan perjuangan dakwahnya kepada para kaum Quraisy dan para bangsa Arab yang ada pada saat itu di sana, ya. Ini membuat semangat Rasul semakin bangkit. Nah, terutama di tahun ke-10 ini akhirnya paling banyak di mana Rasul menghampiri kabilah-kabilah tersebut menawarkan keislaman kepada mereka. Adapun teknis, bagaimana Rasul menawarkan kepada mereka keislaman tersebut, oke? Dan bagaimana jawaban yang diberikan oleh mereka kepada tawaran Rasul tersebut. Nah, ini sedikit disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah. Dapat kita rangkum, misalnya di antara riwayat-riwayat yang menggambarkan bagaimana Rasul menawarkan keislaman kepada mereka dan bagaimana jawaban mereka. Di antaranya nih, Bani Kalb ini, Nabi SAW mendatangi ila batan minhum. Nabi SAW mendatangi salah satu kabilah dari Bani Kalb, okay? Yaitu Bani Abdullah ini. Bani Abdullah, yani Bani Kalb ini Bani yang besar, punya cabang-cabang. Batan ini fara'. Batan ini bukan perut, tapi fara'. Cabang-cabang dari kabilah, dibilang batan. Ya, dibilang ya, batan. Kayak Bajri. Bajri ini batannya banyak, furu'nya banyak. Ada Bajri al-Jamani, ada Bajri Bartas, ada Bajri al-Salim, ada Bajri al-Abud, ada Bajri Balguhum, ada Bajri, banyak batan itu begitu, oke? Okay? Al-Katiri, oke? Okay? Nah, banyak lagi cabangnya ini, namanya aja kasir, namanya aja banyak, ya. Dan demikian.
Dan di antara Bani Kalb ini yang dihampiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Bani Abdullah. Rasul menyeru mereka kepada Allah dan menawarkan kepada mereka diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk memberikan pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Rasul sampai berkata kepada mereka, "Ya Bani Abdullah, innallaha qad ahsana isma abikum." Wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah memberikan nama yang baik kepada ayah kalian, yakni Abdullah. Itu kan nama yang baik, ya kan? Falam yaqbalu minhu ma urida alaihim. Tapi tetap aja Bani Abdullah ini enggak mau menerima tawaran keislaman yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada Bani Hatifah, ya. Nabi mendatangi mereka di tempat tinggal mereka dan menyeru mereka kepada Allah. Nabi menawarkan dirinya kepada mereka, yakni meminta pertolongan kepada mereka untuk memberikan perlindungan dan lain-lain. Tapi nggak ada salah satu pun dari bangsa Arab tersebut yang lebih buruk jawabannya daripada Bani Hanifah menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi pun mendatangi Bani Amir ibn Sa'sa'ah. Nabi menyeru mereka kepada Allah dan menawarkan dirinya kepada mereka. Faqala Bayharah ibn Firas, rajul minhum. Kemudian salah seorang tokoh di antara tokoh-tokoh yang ada di Bani Amir ibn Sa'sa'ah namanya Bayharah ibn Firas. Dia berkata, "Wallah, law anni akhadhtu hadzal fata min Quraisy la akaltu bihi al-Arab." Demi Allah, kalau saja aku menerima tawaran ini pemuda, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pemuda dari Quraisy ini, la akalt bihi al-Arab. Niscaya dengan itu aku makan bangsa Arab. Yani dengan itu akhirnya aku membuat seluruh bangsa Arab memusuhiku. Artinya begitu. Ya, resikonya kalau menerima keimanan dan tawaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Bayharah ini berkata, yani ngelihat hubungan transaksional lah, untung rugi lah, maslahat madarat. Enggak berbicara keimanan. Dia melihat begini. Araita in nahnu bay'naka ala amrik, thumma adharaka Allahu ala man khalafak. Ayakunu lana al-amr min ba'dik. Coba bagaimana nanti apabila kami pun membaiatmu sesuai dengan yang kau serukan. Kemudian katakanlah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan dakwahmu melawan orang-orang yang menyelisihimu. Apakah kita mendapatkan jatah kekuasaan? Tuh, ayakunu lana al-amr. Nanti kita dapat jatah kekuasaan juga enggak? Begitu. Oke? Okay? Rasul pun sallallahu alaihi wasallam dengan jujur menjawab, enggak politis. Dengan jujur menjawab, Rasul enggak bisa janjikan apa yang bukan haknya. Iya kan? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru ila Allah, yadha'uhu haitsu syaa." Kekuasaan itu urusannya ada di tangan Allah. Dia berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Tuh lihat, Rasul enggak basa-basi, padahal lagi mengharapkan pertolongan mereka sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, akhirnya Bayharah ini berkata kepadanya, "Afatuhdaf nuhuruna lil Arab dunak, fa idza adharaka Allah kana al-amru li ghairina?" Lah, bagaimana katanya? Masa kita pertaruhkan leher kita gara-gara membelamu menghadapi bangsa Arab? Tapi ternyata ketika Allah memenangkanmu, kekuasaan ini Allah berikan, kau malah diberikan kepada kelompok lain selain kepada kami. Kata dia begitu. La hajata lana bi amrik. Sungguh kami tidak membutuhkan apa yang kau tawarkan pada kami. Fa'abaw alaihi. Mereka pun enggan menjawab seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertimbangannya untung rugi, maslahat madarat. Ya, dan Rasul di situ tidak basa-basi. Basa-basi sebagaimana basa-basi yang dilakukan oleh orang-orang politik yang mencari kekuasaan. Enggak begitu. Tetap straight, ya. Kalaupun Rasul lagi memohon pertolongan kepada mereka, ya. Walamma raja'at Banu Amir tahaddatsu ila syaikhin lahum. Nah, ada cerita lucu. Bani Amir ini setelah berbicara demikian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka kembali pulang ke kampungnya, mereka menceritakan kejadian tersebut kepada salah seorang tokoh pembesar mereka yang dituakan, udah tua banget tapi. Oke, yang pada saat itu syekh tersebut, orang tua tersebut tidak hadir di haji pada saat itu. Oke, absen, ya. Mereka bercerita, "Ja'ana fatan min Quraisy min ba'di Bani Abdul Muttalib yaz'am annahu nabi." Masa waktu itu datang kepada kita seorang pemuda dari golongan Quraisy. Dia ngaku-ngaku bahwasanya dia nabi. Tuh, dari Bani Abdul Muttalib, dari turunannya
Abdul Muttalib. Yad'una ila an namna'ahu wa naqum ma'ah. Dia meminta kami untuk memberikan perlindungan kepadanya dan berdiri berjuang bersamanya. Wa nakhruj bihi ila biladina, dan membawanya kepada negeri kita untuk kita lindungi di sini, gitu. Fa wada'a asy-syaikhu yadayhi 'ala ra'sihi thumma qala ya bani Amir wa hal lana min talaf hal lidhunabaha min matlab. Syekh tersebut ketika mendengar cerita itu, dia menaruh kedua kepalanya di kepalanya dan wahai Bani Abdi Amir, sungguh kesempatan yang sangat besar yang kalian kelewatan ini. Bagaimana kembali kita menawarkan, yakni mengambil tawaran tersebut dari anak muda itu. Walladzi nafsu fulan biyadih. Demi zat yang jiwa si fulan berada di tangannya. Ma taqawwalaha Ismailiyun qattu. Sungguh takkan ada Ismaili yang ngarang-ngarang hal tersebut. Ya ini nggak ada turunan Nabiullah Ismail alaihi salam, ya ini nggak ada bangsa Arab yang akan ngarang-ngarang, berani ngarang-ngarang bahwasanya aku nabi, nggak bakalan ada. Kalau ada orang ngomong begitu berarti dia benar, dia nabi, begitu. Dulu tuh begitu. Ma taqawwalaha Ismailiyun qatt wa innaha lahaq. Sesungguhnya yang dia serukan itu hak. Fa aina ra'yukum kana ankum? Di mana akal sehat kalian pada saat itu? Kata nih Syekh yang ada di kampung yang pada saat itu nggak ikutan haji. Ya. Al-mu'minun min ghairi ahli Makkah. Adapun orang-orang yang beriman dari selain penduduk Mekah pada saat itu yang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berislam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara riwayat-riwayatnya ada beberapa tokoh tertentu, ya. Ini berbicara tentang afrod, per individu. Tadi kita berbicara tentang per kabilah. Ini per individu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan keislaman kepada kabilah-kabilah dan kepada delegasi-delegasi tiap kabilah yang datang, Rasul pun menawarkan keislaman kepada tiap individu dan pribadi-pribadi yang ada. Ya, di antara mereka ada yang memberikan jawaban-jawaban yang baik dan beriman kepadanya. Beberapa orang setelah musim haji tersebut, ya. Wa haka nubdzah minhum. Misalnya beberapa contoh kasus orang-orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya. Ada kisah tentang Suwaid bin Samit radhiyallahu anhu. Kan sya'iran labiban. Suwaid ini seorang penyair yang cerdas. Ya, seorang penyair yang ulung juga, ya. Min sukanya itu. Kalau dibilang dia seorang penyair, berarti dia orang yang suka mendalami hikmah-hikmah dan kemudian akal. Karena untuk itu dia menyusun syair-syairnya. Yani orang yang paling make sense, yang paling common sense-nya jalan, yang paling akal sehatnya jalan, di antara cirinya dia suka main syair. Tuh gitu. Ya, zaman itu. Zen, kalau dibilang dia penyair, berarti akal sehatnya ada jalan. Gitu. Kenapa? Mereka butuh nilai-nilai akal sehat, nilai-nilai hikmah untuk menyusun syair-syairnya. Zen, untuk bikin syair-syairnya, sehingga syair mereka menjadi syair yang dikenang masa. Oke? Kalau dibilang syair itu, penyair itu dulu begitu ya. Nah contohnya ada Suwaid bin Samit radhiyallahu anhu. Dia seorang penyair yang cerdas. Min sukan Yathrib, dia dari penduduk Yathrib. Yathrib mana? Madinah. Yusammihi qaumuhu al-kamil. Kaumnya menjulukinya al-kamil. Si lengkap, lengkap. Yang lengkap banget padanya semua keutamaan. Kenapa? Lijildi, karena kekuatan fisiknya. Karena bagusnya kulitnya, wa sya'rih wa syarafih. Kemudian kulitnya juga bagus dan syarafnya. Yang turunannya juga turunan yang bagus. Nasabnya, begitu, kehormatannya. Ini orang semua nilai-nilai kebaikan ada padanya sehingga dipanggil, diberikan lakob oleh kaumnya al-kamil, yang sempurna, yang lengkap. Oke? Yang lengkap padanya unsur-unsur kebaikan dan kemuliaan. Ja' Makkah hajjan au mu'tamiran. Pada saat itu dia datang ke Mekah, berhaji atau umrah. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menyerunya kepada Islam. Faqal, dan dia berkata, la'alla alladhi ma'ak mithla alladhi ma'i. Faqala Rasul, bisa jadi nilai-nilai yang ada padamu wahai Muhammad sebagaimana nilai-nilai yang aku juga punya nih. Oke? Ini dia orang yang suka mendalami makna, hikmah, demikian juga. Bisa jadi yang ada padamu sebagaimana yang ada padaku juga.
Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wa mal ladzi ma'ak?" Emang apa yang ada padamu? Yani ilmu yang ada padamu nih apa? Oke? Okay? Qal hikmatul Luqman. Yani yang dia kumpulkan selama ini hikmah-hikmahnya Luqman. Ya? Luqman sebagaimana Luqman yang ada di Kitabullah. Luqman, ya, seorang hamba Allah yang saleh yang akhirnya dibilang Luqman al-Hakim tuh. Luqman yang bijak. Karena apa? Banyak kebijakan-kebijakan yang diriwayatkan dari Luqman, ya. Qal a'ridha alai. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, coba bacakan padaku apa di antara poin-poin hikmah Luqman yang kau punya. Fa'aradaha. Kemudian Suwaid pun menyebutkan beberapa hikmah yang dia punya dari Luqman. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun berkata kepadanya sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza la kalam hasan." Sesungguhnya quotes tadi dari Luqman itu, yakni ucapan-ucapan dari Luqman itu, sungguh ucapan-ucapan yang baik. yakni ucapan-ucapan yang membawakan nilai kebaikan. Walladzi ma'i, tapi bagaimanapun yang ada padaku afdal, lebih mulia daripada itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kalam Luqman yang kau bawakan. Quran, yaitu apa? Al-Quran. Anzalahu Allah ta'ala alayya. Al-Quran yang dimana Allah turunkan Quran tersebut ke atasku. Huwa hudan wa nur. Di mana Al-Quran tersebut adalah petunjuk. Al-Quran tersebut adalah cahaya. Fatala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Rasul pun membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Wada'ahu ilal Islam. Dan Rasul menyerunya kepada Islam. Gitu. Ini penyair tahu. Karena jagonya syair, dia tahu. Begitu indah bahasa Quran ini. Orang yang memahami bahasa Arab, apalagi para penyair ini, mereka tahu. Mereka bisa sampai titik menyadari bahwa ini terlalu indah untuk menjadi rangkaian kata yang dibuat oleh manusia. Manusia nggak bisa begitu. Tuh, lihat. Karena punya chemistry bahasa Arab itu. Oke? Dibilang syair, ketukannya beda sama syair. Tapi dibilang falas, nggak falas juga. Oke? Dan hikmah-hikmah yang dibawakannya begitu besar dan banyak. Ini untuk menjadi perkataan manusia terlalu indah. Tuh. Ini emang bukan perkataan manusia. Seorang penyair yang biasa menyusun kata-kata indah bisa menangkap hal tersebut ketika membaca Al-Quran. Akhirnya ketika ditawarkan Islam, nggak lama aslam. Dia berislam. Waqal inna hadza laqaulun hasan. Dan dia berkata juga betapa indahnya perkataan tersebut. Falamma qadimal Madinah, dan ketika dia pulang ke Madinah, lam yalbas an qutil fi waq'ah bainal Aus wal Khazraj qabla yaumi bi'ats. Tapi ketika dia pulang kampung ke Madinah, nggak lama dia terbunuh di dalam kerusuhan, peperangan, Tarkam yang terjadi antara kabilah Aus sama kabilah Khazraj. Ini peperangan kabilah yang terjadi di Madinah. Ya. Wal aghlab annahu aslam fi awail as-sanah al-hadiyah asyar min an-nubuwah. Dan pendapat yang paling umum mengatakan bahwasanya Suwaid bin Samit telah berislam, terhitung dia berislam di tahun ke-11 kenabian. Ya, berarti radhiyallahu anhu. Lahu suhbah. Tuh, orang begitu berarti lahu suhbah. Dia punya gelar sahabat. Ya. Kemudian juga kisah tentang Iyas ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu. Kan ghulaman hadatsan min sukan Yathrib. Iyas ibnu Mu'adz adalah seorang remaja yang berasal juga dari Madinah. Qadima fi wafad min al-Aus. Dia datang ke Mekah bersama delegasi kabilah Aus. Ja'u yaltamisun al-halaf min Quraisy ala qaumihim min al-Khazraj. Tuh. Mereka datang ke Makkah ini emang untuk mencari pertolongan para penduduk Makkah untuk membantu mereka menghadapi kaum Khazraj. Yani Iyas ibnu Mu'adz ini dari kaum Aus. Aus ini outnumbered. Ini kan berperang terus sama Khazraj. Aus ini kalah jumlah. Gitu. Nah dia datang ke Mekah untuk mencari pertolongan. Untuk mencari balad, neangan balad gitu. Mencari pertolongan, mencari tambahan tim dari penduduk Mekah untuk membantu kelompok Aus menghadapi kelompok
Khazraj. Dia datang tuh bersama delegasi Aus ke Mekah, tujuannya itu. Wa dzalika qibail harb bi'ats fi awail sanah 11 min an-nubuwah. Itu terjadi kira-kira beberapa saat sebelum terjadinya perang Bi'ats, ya, di awal-awal tahun ke-11 kenabian. Idz kanat niran al-adawah mutqidah fi Yathrib bainal qabilatain, ketika api permusuhan di antara dua kabilah tersebut semakin memanas, ya. Wa kana al-Aus aqall adadan tuh. Kabilah Aus itu outnumbered, kalah jumlah minal Khazraj, daripada kaum Khazraj. Falamma alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimakdamihim ja'ahum. Nah, Rasul ketika mendengar ada kabilah Aus datang ke Mekah, nah Rasul langsung memanfaatkan kesempatan ini, Rasul menghampiri mereka. Fajalasa ilaihim, Rasul pun duduk kepada mereka, wa qala lahum, Rasul berkata kepada mereka, hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu. Maukah kalian mendapatkan sebuah nilai yang mulia, ya, dari apa yang kalian datang untuknya, yakni bekal yang paling mulia, bekal sebuah hasil perjalanan yang paling mulia yang bisa kalian dapatkan. Mau nggak kalian aku tawarkan itu? Gitu. Faqalu wa madzak? Apa itu? Mereka berkata, apa itu? Qal, dia berkata, Rasul berkata, ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Ba'athani ilal ibad, Allah mengutusku kepada para hambanya. Ad'uhum ila ayya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Aku menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Wa anzala alayyal kitab, dan Allah turunkan ke atasku sebuah kitab. Thumma dzakara lahumul Islam. Kemudian Rasul pun menyebutkan tentang nilai-nilai keislaman kepada mereka. Wa tala alaihimul Quran. Rasul pun membacakan ke atas mereka ayat-ayat Al-Quran. Faqala Iyas ibn Mu'adz. Iyas ibn Mu'adz yang pada saat itu ada di antara mereka dari delegasi kabilah Aus, ia berkata, nggih, ay qaum, hadza wallahi khairum mimma ji'tum lah. Wahai kaum, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang lebih mulia daripada sesuatu yang kalian sedang kejar ke sini. Yani kalian mengejar ke sini, mengejar sesuatu yang sifatnya maslahat bagi kalian kan? Yaitu apa? Oke, tambahan pasukan, tambahan pertolongan. Tapi kita bisa mendapat sesuatu yang lebih mulia daripada hanya hal tersebut. Yaitu apa? Keislaman yang ditawarkan oleh Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Abul Haisar Anas ibn Rafi' rajul min al-wafd hafnah min turab al-batha farama biha wajha Iyas. Tapi ketika Iyas berkata demikian, seseorang dari kabilah tersebut, okay, yang bernama Anas ibn Rafi' mengambil sedikit debu dan melemparkannya ke muka Iyas ibnu Mu'adz ini. Ya. Waqal, dan dia berkata, da'na fala umri laqad ji'na li ghairi hadha. Udah diam, begitu deh, sebagaimana seorang tua menyuruh anak kecil, diam, udah diam. Demi Allah kita datang ke sini bukan buat beginian, begitu, ya. Fasamata Iyas. Pada saat itu Iyas pun terdiam. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun berdiri dan pergi, wansarafu ilal Madinah, dan mereka pun kembali pulang ke Madinah min ghair an yanjahu fi aqdi half ma Quraisy. Tanpa sukses untuk membuat perjanjian bersama Quraisy. Yani mereka meminta pertolongan Quraisy, ternyata mereka enggak mendapatkan hal tersebut dari Quraisy. Wa ba'da ruju'ihim ila Yathrib, dan ketika mereka kembali ke Yathrib, ke Madinah, lam yalbath Iyas an halak. Enggak lama ternyata Iyas ibnu Mu'adz pun mati. Wa kana yuhallil wa yukabbir, yani mati di perang Bi'ats itu. Dan pada saat peperangan tersebut dicatat bahwasanya dia terus yuhallil wa yukabbir, dia terus berkata la ilaha illallah, dia berkata Allahu akbar wa yahmad, alhamdulillah wa yusabbih, dan berkata subhanallah sampai kematian mendatanginya. Fala yashkun annahu mata musliman. Fala yashukun annahu mata musliman. Enggak ada yang meragukan bahwasanya Iyas ibnu Mu'adz mati dalam keadaan Islam. Radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian juga di antara individu-individu yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia dari kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar ini terkenal sebagai kabilah yang dikenal dengan Bronx, ya, Yaman. Di penyamun tadi, perampok dan lain-lain. Emang orang-orang yang sangat nekat dan berani. Tapi Abu Dzar adalah orang yang menyukai hikmah. Dia mencintai hikmah. Dia dapat
esensi tauhid, bahkan sebelum dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia udah melepaskan diri dari kesyirikan kaumnya, bahkan sebelum bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kisahnya di sini, ya. Abu Dzar ini wa kan min sukan nawahi Yathrib wa la'allahu lamma balaghi la Yathrib khabar mab'ath Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Suwaid ibn Thamit wa Iyas ibn Mu'adz waqa fi udhun Abi Dzar aidan wa sar sababan li islami. Pada saat itu Abu Dzar dia tinggal di sekitar Madinah. Okay? Dan ketika mungkin setelah dia mendengar kabar tentang Suwaid ibn Thamit yang tadi radhiyallahu anhu, kemudian Iyas ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, akhirnya dia pun semakin tergerak untuk berislam. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia bercerita bahwasanya Abu Dzar berkata radhiyallahu anhu, "Kuntu rajulan bin Ghifar." Aku adalah seorang dari kabilah Ghifar. "Fabalaghana anna rajulan qad kharaj bi Makkah yaz'am annahu nabi." Datang kabar kepada kami bahwasanya ada seseorang muncul di Makkah dan dia mengaku-ngaku nabi. Fakultu li akhi, aku pun berkata kepada saudaraku, yakni kepada adikku, intalik ila hadzal rajul wa kallimhu. Coba kau pergi hampiri orang tersebut yang mengaku nabi dan berbicaralah kepadanya. Wa'tini bi khabari, dan coba sampaikan kepadaku tentang kabarnya. Famtalaqa falaqiyah. Akhirnya Iyas pun adiknya Abu Dzar pun menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pergi ke Makkah dan menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma raja, kemudian kembali. Fakultu ma'indak. Aku pun berkata kepadanya, bagaimana? Apa yang kabar yang kau bawa? Wallah laqad ra'aitu rajulan ya'mur bil khair wa yanha 'anil syarr. Demi Allah, aku melihat orang tersebut adalah orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mengingkari keburukan. Ya? Fakultu lahu lam tashfini minal khabar. Aku pun berkata kepadanya, sungguh kau tidak memuaskan kabar. Yani kau tidak membawakan kabar yang memuaskanku. Ya, di sanad lain, ini adiknya berkata kepadanya, aku bertemu dengan seseorang yang sama agamanya sepertimu. Tuh, laqitu rajulan ala dinik. Aku bertemu dengannya sebagai seseorang yang memiliki agama yang sama denganmu. Yani dengan Abu Dzar, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Apa yang dikatakan kaumnya tentangnya? Kata Abu Dzar, dia berkata, kaumnya berkata, dia penyihir, dia penyair. Dan apa menurutmu? Kata Abu Dzar kepada adiknya, menurutmu apa? Kata dia, demi Allah aku tahu dandanah, aku tahu jampe-jampenya penyihir. Demi Allah bukan itu. Dan aku tahu, nah adiknya Abu Dzar ini penyair juga. Dan aku tahu pun ketukan-ketukan rhymes, oke? Ketukan-ketukan para penyair. Tapi yang disampaikan bukan syair. Gitu. Dan aku pun berislam kepadanya. Yani adiknya Abu Dzar ini Islam duluan sebelum Abu Dzar radhiyallahu anhu. Tapi Abu Dzar enggak puas dengan kabar yang dibawakan adik ini. Lam tashfini minal khabar. Akhirnya fa akhadtu jiraban wa asa. Aku pun membawa yani perlengkapan perjalanan. Thumma aqbaltu ila Makkah. Aku pun berangkat menuju Makkah. Faja'altu la a'rifuhu wa akrah an asala anhu. Sampai Makkah, aku enggak mengenal siapa dia dan aku enggak mau bertanya kepada orang tentangnya. Karena dia dapat kabar dari adiknya bahwa orang-orang memperingatkan kita, hati-hati kepadanya. Dia gila, dia penyair, dia penyihir, dan lain-lain. Jangan sampai dia ngerjainmu, jangan sampai dia menyihirmu dengan ucapan. Begitu. Akhirnya dia datang ke sana tanpa mau bertanya kepada orang-orang, mana Muhammad. Nggak mau dia. Dia diam di sana. Okay? Wa ashrab min ma' Zamzam wa akun fil masjid. Aku pun minum dari air Zamzam dan kemudian aku duduk di masjid, yakni Masjidil Haram. Famarra biya Ali. Ternyata melewatiku Ali, yakni Ali bin Abi Thalib melewatiku. Ali pun berkata, ka'anna ar-rajula gharib. Kok sepertinya kisanak orang asing ya, gitu. Kayaknya nggak pernah lihat ya, bukan orang sini ya, gitu. Kata Ali kepada Abu Dzar. Qultu, aku pun berkata, na'am, iya. Gitu. Faqal fantalik ilal manzil. Akhirnya Ali ini langsung berkata, yuk ke rumah tuh, karena ini kemuliaan bangsa Arab di dalam menghormati tamu. Mau nggak kenal lagi tamu, ayo deh ke rumah. Gitu. Itu kemuliaan bagi bangsa Arab itu kemuliaan besar.
Bahkan mereka menghadiahi anjingnya dengan hadiah makanan yang banyak kalau bisa membawakan tamu. Itu Arab. Di antara nilai-nilai noble, di antara nilai-nilai mulia yang ada di bangsa Arab. Jadi orang Arab nih dulu punya anjing, Zen, dan lampunya rumahnya ada cahayanya kan, ada api gitu, Zen. Kalau ada orang malam-malam dalam perjalanan di padang pasir, bagaimana? Terus dia nyasar, dia yang keder. Di antara cara untuk menyelamatkan diri adalah ikuti lolongan anjing. Kalau ada gonggongan anjing, nah ikuti itu suara itu, gitu. Nanti anjing ini akan membawa orang tersebut ke rumah tuannya. Begitu. Kalau malam-malam nih, ikuti itu anjing. Nah ternyata anjing ini membawakan dia ke rumah tuannya, akhirnya tuannya dapat tamu kan. Ini kehormatan besar buat tuannya, akhirnya dia hadiahi anjingnya dengan makanan yang banyak. Tuh, Arab tuh masih ada itu. Kalaupun nyembah batu. Nilai-nilai noble ini ada pada bangsa Arab pada saat itu. Ingat, kenapa di antara alasan-alasan bangsa Arab yang jadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan risalah di awal-awal materi kitab ini, ingat ya. Ya. Nah Ali langsung menawarkan kepadanya, "Fantalik ilal manzil." Nyok ke rumah, begitu. Fantolak tuh, aku pun berangkat. Mahu berangkat bersama Ali. La yas'aluni an syai'in wala as'aluhu wala ukhbiruh. Aku enggak nanya-nanya. Dia tidak bertanya kepadaku, ente dari mana, mau kemana, mau nyari siapa. Dia enggak nanya-nanya kepadaku. Udah enggak. Ini kehormatanku untuk menjamumu. Nah aku enggak mau kepo. Enggak mau fudul. Enggak mau. Enggak mau. Dan aku pun enggak mengkabarkan kepadanya, aku mau ngapain ke sini. Zen? Padahal nginep tuh di rumah Ali. Falamma asbaht. Dan ketika besokannya pagi-pagi, ghadaut ilal masjid, aku pun berangkat lagi ke masjid. Li as'al anhu, untuk nanya-nanya, nyari tahu tentang Muhammad. Tapi laisa ahad yukhbirni anhu bisyai'. Tapi aku enggak mendapatkan kabar sama sekali tentang Muhammad. Kemudian Ali melewatiku lagi. Kemudian dia berkata, amanala lirrajil ya'rif manzilahu ba'd. Sudahkah didapat, ya ini sudahkah Kisanak mendapatkan apa yang dia cari? Begitu. Oke? Padahal semalam nginep di bednya. Cuma nggak mau nanya. Oke? Qult. Akhirnya dia berkata, la. Ya, Abu Dzar berkata, belum, aku belum dapat. Fantalik mai, ayo deh ikut sama aku, kata Ali gitu. Fakal. Akhirnya barulah Ali ngobrol, bicara kepadanya. Ma amruk, sebenarnya ada apa urusanmu? Wa ma aqdamak hadhil baldah, apa yang membawamu datang ke negeri ini? Abu Dzar berkata, in katamta alai, akhbartuk. Kalau kau mau diam-diam, jangan bilang-bilang sama orang, aku kabarin untuk apa aku datang ke sini. Tapi jangan bilang-bilang sama orang. Kalau kau janji, aku akan kabarkan kepadamu ngapain aku ke sini. Fa ini afal, oke, kata Ali. Qultu lahu balagana annahu qad kharaja hahuna rajul yaz'am annahu nabiyullah. Telah datang kabar kepada kami bahwasanya muncul seseorang di sini mengaku bahwasanya dia adalah Nabiullah. Fa arsaltu akhi yukallimu. Aku mengutus saudaraku untuk berbicara dengannya. Faraja, dan ketika dia kembali walam yashfini minal khabar, tapi dia tidak membawakan kabar yang memuaskanku. Fa aradtu an alqah, maka aku pengen bertemu sendiri dengan orang tersebut yang mengaku Nabi. Faqala lahu. Akhirnya Ali berkata kepadanya, amma innaka qad rasyad, sungguh kau telah mendapatkan langkah yang tepat. Hadza wajhi ilaih. Nih, aku pergi menuju orang tersebut. Yani menuju orang yang mengaku Nabi tersebut. Udkhul haitsu adkhul. Nanti kemana aku masuk, kau ikuti aku masuk. Fa inni in ra'aitu ahadan akhafu alaik, qumtu ilal haid ka'anni aslih na'li. Nanti kalau aku bertemu kira-kira dengan seseorang yang aku khawatirkan, dia akan membahayakanmu, aku akan pura-pura mojok sedikit, pura-pura benerin sendalku. Dan pada saat itu imdi ant, kau terus saja jalan lewati aku. Begitu. Famadha, wa madaitu ma'ah. Akhirnya Ali pun jalan, Abu Dzar mengikutinya dari belakang, hatta dakhal, sehingga Ali pun masuk ke sebuah rumah, wa dakhaltu ma'ah. Aku pun masuk ke rumah tersebut, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah tersebut aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, aku pun berkata kepada Nabi, a'rid alayyal Islam. Coba tawarkan Islam kepadaku. Fa'aradah, akhirnya Nabi menawarkannya. Fa'aslamtu makani, aku langsung berislam di tempat. Faqala li
Rasul pun berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, uktum hadzal amr, sembunyikan perkara ini. Warji' ila baladik, pergilah pulang ke negerimu. Fa idza balaghaka dhuhuruna fa'aqbil. Nanti ketika kau dengar kami telah tampak, udah kuat, barulah kau datang bergabung bersama kami. Fakultu, Abu Dzar berkata, wallazi ba'atsaka bil haqq la asrukhanna biha baina adhurihim. Enggak, katanya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, yakni demi Allah, justru aku akan teriakkan kepada mereka bahwa aku telah berislam. Disuruh diam-diam. Oke? Malah aku akan umumkan kepada mereka bahwa aku telah berislam. Gitu. Fajitu ilal masjid, akhirnya aku berangkat menuju Masjidil Haram wa Quraisy fih, dan lagi rame-ramenya kaum Quraisy di situ. Fakultu, aku berteriak, ya ma'syara Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu. Oke? Faqalu, akhirnya orang-orang Quraisy berkata, qumu ila hadha as-sabi, gebukin tuh orang murtad. Gitu. Sabi ini yang murtad dari agama kaumnya. Akhirnya kamu faduribtu li'amut. Akhirnya aku dipukulin sampai hampir mati. Oke? Fadrakanil Abbas. Akhirnya di situ ada Abbas. Yani Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dia pun akhirnya melindungiku dan menyelamatkanku. Dan dia berkata, ataqtuluna rajulan min Ghifar. Wa matjarukum wa marrukum min Ghifar. Berani-beraninya nekat kalian ngebunuh seseorang dari kabilah Ghifar. Sementara kalian dagang lewat kabilah Ghifar. Kalian melakukan perjalanan lewat kabilah Ghifar, ntar dibalas loh. Begitu. Dilindungin sama Abbas ibnu Abdul Muttalib. Zen, udah luka-luka. Besokan ya, nggak kapok. Dia datang lagi siang-siang. Asyhadu an la ilaha illallah. Dipukulin terus sampai tarakuni ka'annani nusub ahmar. Sehingga mereka meninggal. Abbas kembali melindunginya dan mengatakan hal yang sama. Mereka meninggalkanku seolah-olah aku sudah seperti berhala yang merah. Berhala ini suka disembelihin hewan, terus darahnya ditumpahkan ke berhala tersebut. Oke? Ini nusub. Ahmar, tuh banjir dah. Aku habis digebukin, kayak begitu. Berdarah-darah kayak begitu. Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya, demikian kisah, singkat kisah keislaman Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kita cukupkan sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.